وتنتقي حبها من غير يفتري كل التبارك تجري لها وبها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat lebaran dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan. Mohon maaf ketika saya harus mengucapkan ini agak sedikit terlambat kepada antum semua. Karena memang beberapa hari ini saya tidak membuat video. Kofizen semuanya, ada sebuah pertanyaan dari netizen pada saat itu yang bertanya kepada saya, "Cak Muam, kenapa kok Dajjal itu tiba-tiba muncul dengan sebuah kabar yang begitu mengerikan dari Rasulullah SAW? Dia akan mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai Tuhan, mempunyai banyak keajaiban, mempunyai banyak sekali kekuatan gaib yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dosa apa yang dia lakukan di masa lalu sehingga dia harus dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Dajjal?" Ini sebuah pertanyaan yang cukup unik gitu kan. Nah, Kofizen semuanya, mohon maaf sekali kalau misalkan jawaban yang saya berikan itu tidak lengkap. Tetapi yang perlu Anda pahami bahwa memang ada orang-orang yang masa lalunya memang sengaja Allah Subhanahu wa taala tutupi. Sebagai contoh adalah Dzulqarnain. Dzulqarnain itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala tutupi masa lalunya. Tidak ada satupun orang yang tahu seperti apa masa lalunya, asal usulnya dari mana, nama aslinya siapa dan lain sebagainya. Tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagai seorang raja yang soleh. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita tentang Dajjal. Rasulullah hanya mewanti-wanti kepada kita akan fitnah-fitnahnya Dajjal. Rasulullah tidak menceritakan siapa itu Dajjal, anaknya siapa dia berasal dari desa mana, dari tempat mana, tidak sama sekali. Dan semua kabar-kabar tentang Dajjal itu hanyalah prediksi-prediksi, hanyalah sebuah spekulasi-spekulasi yang dicari oleh mereka berdasarkan riwayat-riwayat, baik riwayat orang-orang Islam ataupun dari orang-orang Yahudi itu sendiri, atau orang-orang selain Yahudi, yaitu orang-orang Kristen yang mempunyai kesamaan tentang masalah Dajjal. Jadi pada dasarnya Dajjal itu ada di dalam kitabnya orang Islam, ada di dalam kitabnya orang Kristen, juga ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Namun dengan nama yang berbeda-beda. Kalau di dalam Islam disebut sebagai Dajjal, kalau di dalam Kristen disebut sebagai Antikris, kalau di dalam Yahudi wallahualam disebut apa kita nggak tahu. Tetapi yang jelas memang ada penjelasan-penjelasan itu dari tiga agama yang memang sedikit-sedikit ada persamaan di antara ketiganya. Nah, Kofizen semuanya, setelah saya mencari berbagai macam referensi, saya menemukan satu kitab yang cukup menarik, yaitu kitab yang berjudul Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, karangan dari Muhammad bin Ahmad As-Safarani. Ini beliau kalau nggak salah madhabnya adalah Hambali, atau secara madhab bisa katakan beliau ini pengikut dari Ahmad bin Hambal, ya madhabnya Hambali. Jadi begini, menurut beliau di dalam kitabnya Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah halaman ke 87 sampai ke 93, ini di sini dijelaskan tentang keluarnya Dajjal, dan di sini beliau menyebutkan tentang asal usul Dajjal. Nah, di sini saya sedikit sebutkan. Beliau mengutip beberapa pendapat bahwa yang namanya Dajjal itu aslinya bernama Ibnu Sayyad. Ada yang mengatakan namanya Ibnu Sayyad. Ada yang mengatakan Dajjal itu adalah anak seorang kahin. Kahin itu tukang santet. Apa bahasa kita itu? Ya tukang guna-guna lah, ahli sihir gitu kan, ahli sihir. Atau dia itu adalah dulunya memang seorang ahli sihir itu sendiri. Dan ada juga satu riwayat dikatakan bahwa Dajjal itu adalah seorang anak dari laki-laki manusia, tapi ibunya adalah jin. Ibunya dulu suka dengan seorang manusia, akhirnya dia menyamar jadi seorang wanita cantik untuk menikah dengan bapaknya yaitu manusia, sehingga lahirlah Dajjal yang mempunyai dua darah berbeda, yaitu manusia dan jin. Maka fisiknya Dajjal itu terpengaruh oleh kedua darah yang berbeda, manusia dan jin. Makanya Dajjal itu punya perawakan yang menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya disebutkan matanya buta sebelah, badannya gempal, kakinya pengkor, rambutnya keriting, dan dia mandul.
Ini disebabkan karena perbedaan pernikahan dua makhluk yang berbeda jenis, yaitu manusia dan jin. Dan Dajjal itu dari kecil, ketika dia sudah lahir dari pernikahan beda jenis, yaitu bapaknya manusia, ibunya jin, kemudian dia lahir. Setelah itu dia diajari sihir oleh setan. Maka dengan kemampuan yang begitu dahsyat itulah kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menjarakan Dajjal dan dikurung dalam satu pulau yang sampai sekarang dia masih terkurung di sana dengan rantai yang berkali-kali lipat kuatnya. Nah, dikatakan bahwa rantai yang digunakan untuk merangkeng Dajjal itu adalah rantai yang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam, bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang memang bisa membuat rantai yang sangat kuat yang tidak bisa diputus oleh siapapun karena saking hebatnya rantai itu. Ini adalah pendapat-pendapat yang dikutip oleh As-Safarini, yang beliau banyak mengutip-ngutip juga dari berbagai macam pendapat-pendapat. Nah, ini ditulis di dalam kitab beliau, yaitu Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Silahkan antum sendiri download, bukunya juga ada di internet. Ini sahih, kita punya rujukan, jadi kita ngomong gak sembarangan. Kita punya rujukan gitu ya. Kita punya rujukan yang memang bisa dilacak, halamannya juga bisa dilacak. Tetapi ini menurut Syekh As-Safarani dikatakan riwayat-riwayat ini semuanya laisa bisaib, tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujah, karena itu semua adalah alasan-alasan yang tidak berdasar, atau bisa dikatakan alasan-alasan yang dhaif. Jadi jelas ya, mereka para ulama itu banyak memberikan riwayat-riwayat tentang siapa Dajjal. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Semuanya hanyalah spekulasi-spekulasi. Termasuk yang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah Samiri, itu hanya spekulasi. Tidak ada satupun riwayat atau hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Samiri adalah Dajjal. Itu semua hanya spekulasi, kesimpulan yang diambil oleh mereka masing-masing berdasarkan riwayat-riwayat, atau mereka berdasarkan mencocok-cocokkan satu dengan yang lainnya, sehingga timbul sebuah pendapat bahwa Dajjal adalah ini, adalah itu, adalah Samiri, dan lain sebagainya. Tetapi secara kesohihan, apakah betul itu adalah semuanya benar? Maka dikatakan tidak sama sekali, karena tidak ada dasar dan tidak ada riwayat satupun yang sampai marfu kepada Rasulullah SAW. Bisa difahami di sini ya. Jadi itu semua. Nah, pada intinya para ulama tidak pernah mereka itu sibuk mencari siapa masa lalunya Dajjal. Tidak penting masa lalunya Dajjal, karena itu semua sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu siapa Dajjal dan seperti apa masa lalunya, sehingga dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Dajjal. Dan apa yang sudah dia sepakati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujui bahwa dia nanti akan dikeluarkan menjelang hari kiamat. Dia berkeliling di atas muka bumi mengaku dirinya sebagai Dajjal. Ini tentu ada kesepakatan antara Dajjal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti antara iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Robbi anzirni ila yaumi ba'atsun, wahai Tuhanku, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat tiba. Ini kan ada satu perjanjian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iblis. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipanjangkan umurnya sampai menjelang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Tapi kan iblis sudah tahu dia nanti bakal masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perpanjangan waktu kepada iblis itu hanya untuk mengikuti apa yang ingin dia lakukan. Karena memang itu sudah pilihan dia. Dia memilih untuk menjadi iblis, dia memilih hidupnya sampai pada hari kiamat, tetapi dia siap dengan konsekuensinya, yaitu masuk neraka. Dan begitu juga dengan Dajjal. Dajjal pastinya dia juga sudah memilih jalan yang seperti itu. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam permintaan, dan tentunya permintaan-permintaan itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan dengan resiko yang memang harus ditanggung oleh si Dajjal itu sendiri, gitu loh. Dan begitu pula dengan Dajjal. Pastinya Dajjal masa lalunya tidak jauh-jauh amat dengan iblis, yang memang dia sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemampuan yang dia miliki, dan dia nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang hari kiamat untuk menggoda manusia dengan godaan yang begitu dahsyat. Itu adalah pilihan Dajjal itu sendiri. Allah tidak pernah membuat hambanya sesat, tetapi kesesatan itu dari zaman ke zaman dipilih oleh manusia itu sendiri, dipilih oleh hambanya Allah sendiri, dan mereka siap menanggung dengan apa yang mereka pilih.
Itu sudah pasti kita ketahui. Maka tidak perlu bagi kita sibuk dan repot untuk mencari tahu seperti apa masa lalu Dajjal dan perjanjian apa yang pernah dia buat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi Dajjal. Tidak perlu, itu tidak penting. Karena yang terpenting menurut sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita selamat dari fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Ketika dia keluar nanti menggoda manusia, dia mempromosikan dirinya sebagai Tuhan dengan berbagai macam keajaiban, dengan berbagai macam hal-hal yang ajaib yang dia keluarkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terpenting. Sebagaimana juga tidak terlalu penting seperti apa masa lalunya iblis, seperti apa dia menjalani kehidupannya dia di masa lalu. Itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah mewaspadai bagaimana godaan-godaan iblis itu menjerumuskan manusia supaya manusia itu masuk ke dalam neraka. Ini yang paling penting, supaya kita menghindari fitnah-fitnahnya iblis. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menceritakan masa lalu Dajjal karena memang itu tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita selamat dari fitnahnya Dajjal di masa mendatang. Dan semua nabi, semua rasul yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus kepada umatnya sudah mewanti-wanti kepada setiap umatnya untuk mewaspadai fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Dajjal akan datang ke dunia ini dengan berbagai macam fitnah dan juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu sebagai sesuatu yang sangat berat bagi manusia. Bagi orang-orang yang imannya lemah akan cenderung untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Dajjal. Karena saking beratnya atau saking hebatnya fitnahnya Dajjal itu. Maka yang perlu kita waspadai sekarang adalah bagaimana kita itu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi fitnah-fitnah Dajjal itu, dan supaya kita tidak tergoda terhadap apa yang disampaikan oleh Dajjal. Maka penting bagi kita mengetahui fitnah-fitnahnya dan mewaspadai diri kita supaya tidak menjadi pengikut Dajjal ketika dia muncul, dengan tentunya pengetahuan yang luas, ilmu agama yang luas, dan juga dengan perlindungan diri kita, termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menghafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat di awal, dan juga ketika tahiyat akhir kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan Dajjal yang sangat luar biasa fitnahnya. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW patut bagi kita untuk menjalankannya. Karena itu adalah hal yang terpenting bagi kita untuk terhindar dari fitnahnya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.